Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Berdasarkan data arkeologis seperti prasasti-prasasti maupun data historis berupa berita-berita asing telah menunjukkan adanya jaringan-jaringan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara dengan berbagai negara. Kontak-kontak dagang ini sudah berlangsung sejak abad pertama Masehi sampai dengan abad ke-16. Disusul kemudian oleh pedagang-pedagang Arab yang mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7. Para pedagang dari berbagai bangsa inilah yang berhubungan dengan pedagang-pedagang lokal berperan dalam proses persebaran Islam di Nusantara. Menurut pendapat para ahli, proses persebaran penyebaran Islam di Kepulauan Nusantara berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Gujarat, Persia, Arab, dan Tiongkok. Teori yang pertama yaitu teori yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat didukung oleh Snok Horgonya. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk dari wilayah anak benua India seperti Gujarat, Bengali, Malabar pada sekitar abad ke-12 atau ke-13 Masehi, serta adanya ritual keagamaan yang mengalami sinkretisme. Teori Gujarat ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari India bagian barat. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini sendiri adalah Snok Horgonya dan W.F. Stutterheim. Kedua ahli ini mendukung teori Gujarat. Alasan atau sumber teori ini sendiri adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam proses Islamisasi. Kemudian adanya hubungan antara India dengan Nusantara telah terjalin sangat lama. Inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera menggambarkan hubungan Sumatera dan Gujarat. Kelebihan teori ini sendiri adalah banyak sejarawan yang mendukung teori Gujarat. Antaranya adalah Bernard Flekel, J.P. Mokete, W.F. Stutterheim, dan beberapa sarjana Belanda dan beberapa ilmuwan dari Eropa dan Amerika. Karena didukung oleh ilmuwan dari Eropa dan Amerika, sehingga buku-buku yang ditulis oleh para orientalis hampir sepakat bahwa Islam baru tiba sekitar abad ke-13 Masehi. Kemudian, kelebihan lainnya adalah adanya makam Sultan Malik Al-Saleh yang menggunakan nisan bergaya Gujarat. Kelemahan teori ini sendiri adalah kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan India Gujarat adalah penganut mazhab Hanafi. Ketika Islam di Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan sebuah kerajaan Hindu. Baru 1 tahun kemudian Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Yang terakhir tidak dijelaskan antara masuk dan berkembangnya Islam. Catatan lain dari teori Gujarat ini adalah teori ini menyatakan bahwa Islam masuk atau mulai berkembang di Nusantara pada awal abad ke-13. Teori yang kedua ini didukung oleh Buya Hamka atau Abdul Karim Amrullah yang menyatakan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab atau Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Nah, teori Mekah atau Arab ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh Arab. Ahli yang mendukung sendiri adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka yang pada tahun 1958 sebagai antitesis dari teori Gujarat. Sumber teori ini adalah berdirinya kekuatan politik Islam di Nusantara pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Sumber yang kedua mengatakan bahwa pengamatan tentang mazhab Syafi'i sebagai mazhab istimewa di Mekah yang mempunyai pengaruh besar di Indonesia. Kelebihan teori ini sendiri adalah adanya perkampungan Arab di Barus, Tapanuli. Adanya persamaan mazhab yaitu mazhab Syafi'i yang berkembang di Nusantara dan di Arab.
Kemudian yang ketiga adalah raja-raja Samudra Pasai memakai gelar Al-Malik yang biasa dipakai oleh raja-raja Mesir. Kekurangan atau kelemahan teori ini adalah kurangnya fakta mengenai bangsa Arab yang menyebarkan Islam di Nusantara. Kedua, adanya pengagungan terhadap para keturunan Nabi seperti dalam mazhab Syiah yang dibawa oleh orang-orang Persia. Teori Mekah ini menyatakan bahwa Islam mulai berkembang di Nusantara pada abad ke-7. Teori yang ketiga ini didukung oleh Pangeran Aryo Hussein Jayadiningrat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia pada abad ke-13. Karena adanya pengagungan Ahlul Bait seperti dalam mazhab Syiah yang berkembang di Persia. Lalu bagaimanakah isi dari teori Persia ini? Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa asal dari teori ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dibawa dari Persia, masuk ke Gujarat lalu ke Nusantara. Ahli yang mendukung teori ini adalah Hussein Jayadiningrat. Sumber atau pendukung dari teori Persia ini adalah persamaan antara Nusantara dengan Persia dalam hal budaya. Misalnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Adanya persamaan budaya yaitu peringatan Hari Asyura, kemudian adanya persamaan Sufi dengan Syekh Siti Jenar dan ulama Persia bernama Al-Hallaj. Terakhir, penggunaan bahasa-bahasa Parsi dalam sistem pengejaan huruf Arab untuk tanda bunyi. Kelebihan teori ini lainnya misalnya adalah adanya bubur syuro dan upacara tabui yang merupakan salah satu kebudayaan yang berasal dari Persia. Kelemahan teori ini adalah pada masa tersebut Persia belum menjadi pusat pergerakan Islam. Daerah yang pada masa ini menjadi tempat pergerakan Islam adalah Mekah, Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Teori yang terakhir didukung oleh Sumanto Al-Qurtubi dan Slamet Mulyana. Teori ini menyatakan bahwa kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Kanton Cina ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 yang menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Teori ini mendapatkan dukungan dari kronik dinasti Tang yang menyebutkan bahwa di daerah pesisir selatan Cina terdapat pemukiman Islam. Adanya babat yang menyebutkan adanya pengaruh orang Cina dalam penyebaran Islam. Terakhir, banyaknya komunitas Cina yang menetap di berbagai tempat. Kelebihan teori sendiri adalah banyaknya masjid berarsitektur Cina. Dua, adanya gelar raja-raja yang ditulis dengan istilah Cina, dan Raden Patah yang memiliki ibu yang berasal dari Cina. Kelemahan teori ini adalah relasi langsung Cina dengan Nusantara baru terjadi antara abad ke-13 hingga 15 Masehi. Padahal teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-9. Oke. Demikian anak-anak materi dari video ini tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Jangan lupa pelajari buku kalian dan jawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. See you next time.